Pemirsa, ribuan warga serbu pasar sembako murah dalam rangka HUT ke-80 Bayangkara di kawasan Pasar Jiung, Kemayoran, Jakarta Pusat. Warga rela antri demi membeli paket sembako murah seharga Rp70.000. Ya pemirsa, sejak pagi ribuan warga antri membeli sembako murah di Pasar Jiung, Kemayoran. Antrian panjang ini bahkan mengular hingga ke ruas Jalan Benyamin Sueb. Meski berdesakan, warga tetap antusias serbu paket sembako murah Rp70.000. Harga ini jauh di bawah harga pasaran dan bisa menghemat biaya belanja harian. Pemirsa, masyarakat Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan rasa kecewa pada Presiden ke-7 dengan membanting sembako dan tanda pengenal. Mereka mengaku kecewa setelah Jokowi membatalkan agenda kunjungan ke daerah mereka. Sejumlah warga Kabupaten Lampung Timur, Lampung meluapkan emosi dengan membanting bungkusan sembako ke lantai. Tindakan protes tersebut juga diikuti oleh panitia penyelenggara yang melempar tanda pengenal mereka ke lantai. Aksi ini sebagai bentuk kekecewaan masyarakat atas batalnya agenda kehadiran Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo pada Minggu pagi 28 Juni. Padahal seluruh persiapan penyambutan telah dilakukan, bahkan beberapa minggu sebelum tanggal kedatangan. Namun kunjungan Joko Widodo tiba-tiba dibatalkan tanpa alasan yang jelas. Khususnya Desa Pugung Raharjo. Betul-betul mereka sampai tidak sarapan pagi, sampai mau pingsan menunggu kedatangan beliau. Tapi ini nyatanya pada hari ini beliau tidak hadir. Itulah yang membuat seluruh masyarakat ini kecewa pada beliau. Sebelumnya pada kunjungan di Kabupaten Lampung Timur, Jokowi dijadwalkan akan mengikuti kirap budaya yang dilaksanakan dengan iring-iringan kelompok adat 3 kecamatan. Namun jadwal safari politik tersebut berubah dan Jokowi memilih berkunjung ke wilayah Lampung lainnya. Dari Lampung Timur, Tinus Ristanto, iNews melaporkan. Pemirsa, jagat media sosial dihebohkan dengan potongan video yang memperlihatkan Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menjalani proses adat Mesol Kibau atau menginjak kepala kerbau dalam kunjungannya ke Provinsi Lampung. Ya, Bapak Ibu, hadirin yang kami hormati, kepala kerbau ini bukan bentuk penghinaan pada... Inilah momen ritual Mesol Kibau menginjak kepala kerbau yang dilakukan Joko Widodo. Terlihat kepala kerbau diletakkan di bawah dan diinjak Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi sambil mengenakan pakaian adat. Melalui media sosial, tak sedikit mengartikan prosesi ini bermuatan makna politik. Namun ditegaskan ini merupakan salah satu ritual adat. Sebelumnya pemirsa, Presiden ke-7 RI Joko Widodo menerima gelar Baginda Pemuka Bangsa dalam prosesi adat Lampung yang berlangsung di Kedatun Keagungan Jalan Sultan Haji Kota Bandar Lampung Sabtu kemarin. Prosesi pengangkatan saudara dan penganugerahan gelar adat Lampung melibatkan 3 persaudaraan, yakni penyeimbang Buai Pemuka Waikan, Buai Subing Terbagi Balak, dan Buai Bulan Mego Pak Tulang Bawang. Ya, pemirsa, keluarga dan kerabat Dr. Ica Pakai Noni memberikan penghormatan terakhir di rumah duka di perumahan RSS Baumata, Kota Kupang. Suasana haru menyelimuti rumah duka Dr. Ica Pakai Noni, dokter umum yang meninggal dunia, juga usai mengalami intimidasi dari 3 anggota DPRD Kabupaten Timur Tengah Utara, Nusa Tenggara Timur. Pemirsa, sebelum dimakamkan, rangkaian prosesi diawali dengan misa requiem atau misa pemakaman. Dalam ibadah ini, keluarga dan kerabat mendoakan dokter yang dikenal sebagai sosok yang ramah dan berdedikasi dalam memberikan pelayanan kesehatan ini. Selesai misa,
Peti jenazah almarhumah akan diarak dari rumah duka menuju tempat pemakaman umum Liliba, Kota Kupang untuk dimakamkan. Sementara itu pemirsa, ratusan tenaga kesehatan dari berbagai organisasi profesi berkumpul di depan kantor DPRD Timur Tengah Utara. Aksi sebagai bentuk penghormatan untuk mengenang kepergian rekan sejawat mereka, almarhumah Dr. Ica Pakainoni. Aksi ini diikuti oleh anggota Ikatan Dokter Indonesia Cabang Timur Tengah Utara, dokter pegawai tidak tetap Ikatan Bidan Indonesia, serta Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Aksi dilanjutkan menyalakan 1000 lilin. Penyampaian orasi diakhiri pembunyian sirine dari 3 ambulans, simbol duka cita mendalam. Kita ke berita selanjutnya pemirsa, diduga kerap kali dilakukan pelecehan seksual secara verbal. 4 pegawai negeri sipil atau ASN melaporkan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja atau Kasatpol PP Kota Bekasi, Jawa Barat ke Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Yang menyatakan bahwa pertimbangannya dapat direkomendasikan. Inilah rekaman video amatir saat Kepala Satpol PP Kota Bekasi berinisial NS tengah menghadiri pemanggilan oleh Komisi 1 DPRD Kota Bekasi. Kedatangan Kepala Satpol PP ini ke gedung Wakil Rakyat ini dimintai keterangan serta dipertemukan dengan 4 ASN yang bekerja di Dinas Satuan Pamong Praja Kota Bekasi yang diduga menjadi korban dugaan pelecehan seksual secara verbal. Dugaan pelecehan seksual secara verbal yang kerap kali dilakukan Kepala Satpol PP terhadap korban yang merupakan bawahannya. Usai dimintai keterangan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, korban tidak kuat menahan tangis. Dan dugaan pelecehan seksual verbal yang dilakukan Kepala Satpol PP ini kerap berulang dan terjadi sejak bulan Oktober 2025, bahkan kerap kali ajakan-ajakan yang menjurus pada aktivitas seksual dengan menemaninya di hotel. Para korban yang merasa risih dan terancam tidak bisa berbuat banyak lantaran pelaku adalah atasan yang menjabat sebagai Kepala Satpol PP. Dan di sini ketika saya tidak mengangkat telepon, ada ancaman SP mau di mana, mau dipindahkan di mana, gitu. Udah terlalu banyak chat mas saya, makanya saya sebagian ada di handphone saya, chatnya dan teleponnya. Dan mengganggu sekali. Bantahan dari Kasatpol PP? Ya masih bantahan sih ya, memang bantahan ya, memang katanya tidak ada terjadi pelecehan verbal. Tidak ada. Ya, jadi ya, memang belum ada bukti seperti itu. Jadi kami meminta dari 4 korban ini untuk segera menyurati ke BKPSDM ya aduan apa aja supaya bisa diinvestigasi ya kan. Nah dari situ nanti baru tembusnya kepada Komisi 1 baru kami bisa melihat siapa sebenarnya yang benar dan yang salah. Murfati Lidianto, Ketua Komisi 1 DPRD Kota Bekasi mengatakan pihak Komisi 1 sudah melakukan konfrontir antara korban dengan Kepala Satpol PP. Dalam hal ini Kepala Satpol PP membantah semua tuduhan. DPRD Kota Bekasi juga meminta kepada para korban untuk melaporkan ke Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau Dinas BKPSDM Kota Bekasi. Selain dugaan pelecehan seksual secara verbal, Kepala Satpol PP juga kerap kali mengancam dan mengintimidasi, seperti mengancam akan memindahkan kerja ke tempat lain apabila tidak menuruti kemauan Kepala Satpol PP. Bahkan jumlah korban diduga masih banyak namun takut untuk bersuara. Korban berharap agar Badan Kepegawaian Pemerintah Kota Bekasi memberikan sanksi tegas kepada Kepala Satpol PP yang sudah membuat resah dan tidak nyaman di lingkungan kerja. Usai memenuhi panggilan Komisi 1 DPRD Kota Bekasi, NS Kepala Satpol PP Kota Bekasi tidak bersedia memberikan keterangan dan menghindari awak media menuju kendaraan dinas.